Bapak, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, kami silakan. Siapakah sebenarnya waliullah itu? Sebab di dalam surat Al-Anbiya 29, dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Dan yang kedua yang ingin saya tanyakan, kita boleh berbuat bohong tapi hanya di dalam 3 tempat. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tadi surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 29. Siapakah wali Allah itu? Wali Allah itu tentunya adalah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah. Itu sebenarnya kewajiban semua manusia seperti itu. Tapi yang banyak manusia tidak mampu melaksanakan adalah orang yang mau menolong agama Allah. Itulah kata kunci daripada wali Allah itu, orang yang mau menolong agama Allah. Dan saya kemudian wali Allah ini tidak kemudian seperti ini orang sudah selesai sekolah mendapatkan gelar sarjana. Tidak begitu, Bapak Ibu. Ini gelarnya SPD, gelarnya sarjana hukum, sarjana pertama. Tidak begitu. Jadi wali Allah ini yang tahu sebenarnya hanya Allah. Dia ini wali Allah atau tidak, yang tahu hanya Allah. Orang soleh itu orang yang patuh sama Allah. Itu banyak, mohon maaf, banyak yang seperti itu. Tapi yang menjadi poin pentingnya, wali Allah itu orang yang menolong agama Allah. Jadi boleh jadi ini orang dinilai orang sebagai wali Allah. Tapi sekali lagi ini bukan seperti gelar akademik, gelar sarjana, gelar seperti itu. Tapi sekali lagi yang tahu hanyalah Allah. Ini orang betul-betul menolong agama Allah atau tidak, sekali lagi yang tahu hanya Allah. Boleh jadi orang ini memang betul-betul menolong agama Allah, kemudian orang menilainya menyebutnya wali Allah, wallahu a'lam. Itu benar-benar wali Allah atau tidak, sekali lagi yang tahu hanyalah Allah. Nah, selalu berbeda dengan kita kalau belajar wali Allah itu di dalam akidah Islam ini. Belum lupa ini surat tadi, surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 29. Kalau bukan sebenarnya wali Allah kita cari dulu yang 29. Hubungan apa, ada hubungannya dengan wali Allah? Ada. Oke. Mohon maaf nanti kalau tidak tahu. Inna waliyallahi, yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu diantaranya, kalau dia menolong agama Allah, dia tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi dia kecuali hanya takut kepada Allah. Wa may yaqul minhum inna inni ilahun min dunihi. Ini betul terjemahnya apa tadi? Al-Anbiya ayatnya kan? 29. Ini Anbiya. Siapa di antara mereka berkata, Oke, ya baik. Hubungannya apa? Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan pada orang-orang yang zalim. Betul? Hubungannya dengan wali tadi apa? untuk mengisahkan Allah dan beribadah hanya dengan
Yang tadi surat Al-Kahfi gitu betul. Al-Kahfi itu kan sudah benar. Nggih. Tapi sekarang yang dilihat pada umumnya itu hanya diamalkan, dibacakan di dalam kubur, kirim pahala segala macam. Oh. Kan sudah jelas Nggih. bertentangan dengan ini. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Allah itu satu hanya untuk peringatan untuk manusia. Tapi kenapa dia malah membacakannya di dalam kubur? Nah, itu kan pernyataan surat Al-Kahfi. Tidak sama antara orang hidup, Nggih. orang mati. Wa ma anta bi muslimin man fil kubur. Iya, itu kan sudah Oh. bertentangan antara surat Al-Kahfi Nggih, dengan betul. surat Al-Kahfi. Nah, itu kan sudah tidak bertentangan sekali. Nggih. Nah, makanya- Jadi nggih. Jadi Nun Sewu, sekali lagi tadi ada kata yang saya sampaikan. Ini dianggap orang sebagai wali Allah. Wallahu a'lam, yang tahu hanyalah Allah. Maka orang-orang itu maksud itu tadi kan orang-orang ini kok datang ke kuburan-kuburan wali begitu. Iya. Nah, mohon maaf. Ini Nun Sewu. Harus kita sampaikan, ini ilmu gitu. Sekalipun Muhammadiyah tidak mengamalkan dan tidak meyakini itu sebagai sebuah ajaran, tetapi ini sebagai pengetahuan supaya kita tidak salah melihat orang, tidak mudah menilai orang. Kalau menilai baik, alhamdulillah. Yang tidak benar itu kalau menilai salah. Apalah artinya kita, panjenengan, saya, semuanya ini bila dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Apalah artinya kita, saya, panjenengan bila dibandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Nanti saya share di grup. Saya di sini tidak ada fotonya, saya Bapak Ibu. Tidak ada fotonya kita di laptop saya ini. Jadi buku dijejer itu hampir satu dinding ini segini. Kalau buku dijajar-jajar, kalau ini dibuatkan rak, isinya hampir penuh rak. Halo saya kemarin Muhammadiyah melepas mahasiswa PUTM. Barangkali itu yang sudah sarjana, dilepas untuk pengabdian di seluruh Indonesia. Ketua Majelis Tarjih menyampaikan, Pak Saiful Samsul Anwar menyampaikan 3 ciri ulama Muhammadiyah. 1, berilmu. Yang kedua, menjadi teladan dalam kesalehan. Yang ketiga, aktif dalam berbaur di masyarakat. Berilmu, menjadi teladan dalam kesalehan. Yang ketiga, aktif berbaur dalam masyarakat. Ini penting, mohon maaf, penting. Kita keyakinan ajaran di Muhammadiyah ini tidak ada tuntunan membaca Al-Quran di dalam kuburan. Tapi karena kita punya poin yang ketiga ini, aktif bergaul dalam masyarakat, kita tak bisa bergaul di masyarakat kalau kemudian kita mengatakan orang yang membaca Quran di kuburan itu adalah sesat, kafir, besok tempatmu di neraka. Tapi saya hidup di masyarakat orang seperti itu. Ini yang mau saya komentari, mohon maaf. Yang saya ceritakan tadi, buku dijajar di rak itu. Ini kalau ini lubang itu ya, diisi dengan buku itu penuh. Itu ada gambar seperti itu. Kemudian orang bertanya, ini buku apa? Itu gambar perpustakaan. Oke lah, silakan dijawab semuanya. Tapi kemudian kan barangkali orang itu tidak tahu ya. Judulnya pakai bahasa Arab semuanya. Kemudian singkat kata dijelaskan, itu buku yang 1 rak penuh itu adalah penjelasan dari kitabnya Bukhari. Penjelasan dari kitabnya Bukhari saja itu Ibu Nun Sewu berak-rak itu, ratusan buku. Poin pertama tadi, ulama Muhammadiyah harus berilmu. Jangankan kok syaratnya penjelasan Sahih Bukhari itu, mohon maaf. Sudahkah kita menghatamkan bukunya Bukhari dari awal sampai akhir, sudah kita baca semuanya bukunya Bukhari itu? Belum. Baru yang pokok
Kok saja kan katanya Muhammadiyah itu kembali pada Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Yang Sunnah ini sudah dibaca semuanya belum? Sunnah itu menurut saya masih banyak yang artinya itu tidak jelas, mohon maaf. Maka perlu penjelasan. Nah, itu namanya syarah. Nah, kapan lalu saya dengan Mas Ari masih di Saudi sana, memposting dalam tulisan bahasa Indonesia, barang siapa yang rumahnya dekat masjid kok tidak pernah nampak di masjid, maka itulah tanda orang-orang yang apa Mas Ari? Munafik, yang sebenar-benarnya munafik. Di bawahnya ada keterangan Fathul Bari. Tulisannya Fathul Bari ini sebuah buku ditulis oleh siapa Mas Ari? Ibnu Rajab. Mohon maaf ya, tulis Mas Ari itu. Ini adalah tulisan dari, ada dalam bukunya Fathul Bari, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Fathul Bari ceritanya itu. Fathul Bari. Saya tanya pada Mas Ari, apakah Fathul Barinya Ibnu Rajab Al-Hambali? Ibnu Rajab Al-Hambali itu ulama namanya Ibnu Rajab, pengikut mazhab Hambali. Nanti saya mau hubungkan itu. Jadi mohon maaf, saya berulang-ulang menyampaikan di forum-forum pengajian dimanapun Muhammadiyah, di pengajian Muhammadiyah saya sampaikan prinsip dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu diantaranya adalah bersifat terbuka. Yang satu berpegang pada Quran Sunnah, kalau tidak ada itu pakai istihadnya jamaah, kemudian tidak mengikatkan diri pada mazhab. Yang keempat ini bersifat terbuka, toleran, dan tidak pernah menganggap pendapat Muhammadiyah yang paling benar. Muhammadiyah berpendapat tidak usah baca Quran untuk orang mati, tidak usah baca Quran di kuburan. Tapi prinsip kita, kalau ada orang yang tidak sama dengan kita, kok dia baca Quran di kuburan, kok dia membaca Quran ke orang mati, itu tidak salah. Mohon maaf, itu tidak salah berdasarkan prinsip itu. Kalau kita menganggap itu salah, maka kita yang paling benar. Kita yang saya pendapat Muhammadiyah itu yang benar. Yang itu salah, mohon maaf, itu pendapat yang tidak benar. Mohon maaf, saya sampaikan ini di mana-mana berulang-ulang. Dalam hal apapun, Muhammadiyah tidak kunut, yang sana apa kunut, yang kunut itu tidak salah. Kalau kita mengatakan itu salah, berarti kita yang benar, sana yang salah. Nanti kita hubungkan dengan ulama-ulama mazhab tadi itu. Kembali pada Fathul Bari, tulisannya Ibnu Rajab Al-Hambali. Di kemudian hari muncul juga kitab namanya Fathul Bari, tapi yang nulis orang lain, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram itu yang kita sering baca itu, Pak, itu disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga, Ibnu Hajar itu, yang menjelaskan kitabnya Bukhari dengan judul yang sama, Fathul Bari. Kenapa kalau dia pakai judul yang sama? Karena Ibnu Rajab itu terburu meninggal dunia sebelum menyelesaikan penjelasan Bukhari secara utuh. Belum sempat selesai, kemudian meninggal dunia. Ibnu Hajar Al-Asqalani lah yang kemudian mengulang lagi, menjelaskan dari awal sampai akhir, dan itu khatam. Maka yang lebih populer, di samping mohon maaf di Indonesia ini mayoritas kalau ditanya mengaku mazhabnya Syafi'i, yang lebih populer bukunya adalah buku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ditanya penjelasannya Bukhari, Fathul Bari penjelasan Sahih Bukhari, itu yang lebih banyak dipakai adalah bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani karena beliau pengikut mazhab Syafi'i. Sekalipun begitu, mohon maaf, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sangat menghargai pendapatnya Ibnu Rajab yang beda pendapat tadi Bapak Ibu. Satu okay? Itu baru dua. Fathul Bari itu baru dua. Bisa memenuhi rak itu minimal disebutkan, kalau kita menyebut penjelasan Sahih Bukhari itu minimal ada 8 kitab. Selain tadi Fathul Bari yang dua, ada namanya Umdatul Qari. Itu juga banyak sekali jilidannya Bapak Ibu. Kembali saya komentari yang ulama-ulama tadi. Imam Syafi'i itu adalah, kalau menyebut nama imam 4, masalah kunut, mohon maaf, di antara imam yang 4 itu yang berkunut hanya Imam Syafi'i. Sekalipun hanya sendirian, apa kemudian Imam Syafi'i salah? Mohon maaf, tidak ada yang mengatakan Imam Syafi'i salah.
Dalam hal ini Syafi'i sendirian. Lagi nanti Ibu, mohon maaf, kebetulan ini Syafi'i tidak sama dengan kita. Yang Ibu sampaikan tadi, membaca Quran di kuburan, membaca Quran untuk orang mati, mohon maaf, dalam hal ini Syafi'i sama dengan kita. Imam Syafi'i itu berkunut, tapi dalam hal masalah bacaan Quran untuk orang mati, Imam Syafi'i mengatakan itu kalau jadi non-sewu. Jadi bagi orang yang mengamalkannya, yang tahu ilmunya itu, yang tahu ilmunya, jangan kita bicara orang awam. Bagi yang tahu ilmunya, orang mengamalkan bacaan Quran di kuburan, membaca Quran di kuburan, berdoa di kuburan, itu dasarnya adalah jadi bukan minta ke kuburan. Jadi harus kita pastikan kalau kita mengatakan itu orang kok minta ke kuburan, itu harus kita pastikan dia ngomongnya apa. Kalau kita tahu ngomongnya memang minta di kuburan kayak dulu video di Gunung Kemukus itu, nah memang itu salah. Tidak ada orang yang membenarkan itu. Wahai Pangeran Samudra, berilah aku kekayaan, kalau aku kaya aku akan bayar hutangku, nanti akan aku syukuran di kuburanmu ini. Kalau kita tahu yang diomongkan itu, semua orang sepakat itu salah. Tapi sekali lagi, bagi orang yang berilmu, punya ilmunya, punya landasan dalilnya, kok membaca Quran di kuburan, membaca Quran untuk orang mati, itu dasarnya adalah membantu orang yang mati itu bapak sekalian. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini bukan ajaran Muhammadiyah, tapi orang Muhammadiyah harus tahu itu. Jadi orang mati itu perlu dibantu, sekiranya dia banyak salah, pahalanya kurang, maka perlu dibantu, maka dikirimlah pahala kepada dia itu. Salah satunya adalah dengan cara membaca Quran. Pesannya Imam Ahmad bin Hanbal, sebisanya kalau kamu bisa menghatamkan, hatamkanlah di kuburan itu bacaan Quranmu untuk orang mati, hadiahkanlah pahalanya untuk dia. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dia dalam hal mulut sama dengan kita. Tapi dalam hal ini mohon maaf berseberangan dengan kita. Sebaliknya Imam Syafi'i itu berkunut, tetapi dia mengatakan pahala bacaan Quran itu tidak nyampe. Nah, mohon maaf itu. Jadi itu ulama-ulama hebat, mohon maaf. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkunut, Imam Ahmad tidak. Imam Syafi'i mengatakan pahala Quran dihadiahkan pada orang mati, tidak nyampe. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya nyampe. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi itu imam besar, mohon maaf. Imam besar itu, mohon maaf. Jadi dalam banyak hal, mohon maaf. Jadi Muhammadiyah itu dalam banyak hal, walaupun bukan pengikut, dalam banyak hal mirip dengan Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk berkunut itu. Tapi dalam hal praktek menghadiahkan pahala, dalam hal ini kita tidak sepakat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali lagi, kita tidak mengatakan pendapat Muhammadiyah yang paling benar. Mohon maaf, kalau bicara ilmu, sehebat apapun ulama-ulama di Muhammadiyah ini, mohon maaf saya tidak merendahkan, tapi sekali lagi itu ada dalam manhaj tarjih tadi itu. Gelarnya profesor sekalipun belum ada yang menyaingi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu menurut saya, ibu-ibu bapak sekalian, hadis yang dikumpulkan dihimpun oleh beliau dalam musnad itu waduh luar biasa itu. Berapa ribu beliau mengumpulkan hadis itu. Dan menelitinya bukan hanya mengumpulkan. Nah, hari ini menjadi pegangan banyak orang Islam, banyak rujukan orang Islam. Jadi begitu nih. Jadi sekali lagi wali itu begitu. Nah, wali itu begitu. Kita ini punya kewajiban hanya mengikuti firman Allah Al-Quran dan mengikuti ajaran Rasulullah selesai. Tidak dengan yang lain-lain, termasuk dengan wali dan macam-macam tidak. Nah, sekalipun begitu, Muhammadiyah meyakini adanya wali itu ada. Adanya wali itu ada. Bukan terkait dengan kita mengikuti dia, tidak. Jadi posisinya siapakah wali itu? Orang yang tunduk sama aturan Allah, taat sama Allah. Dan yang poin pentingnya adalah dia adalah pejuang agama Allah. Saya beberapa waktu yang lalu ini cerita nih. Orang ini meninggal dunia belum lama. Ini adalah guru idolanya Bahtiar Nasir. Ustaz Bahtiar Nasir itu punya guru dulu waktu di pesantren di Gontor itu. Dia tidak menyebut Bahtiar Nasir termasuk yang pernah berjumpa dengan pendiri Gontor Kiai Zarkasi.
Tapi ketika dia ditanya siapa guru idolanya, dia tidak menyebutkan Kiai Gontor malah hanya menyebutkan salah satu ustadznya saja. Yang ustadz ini kemudian ini mendirikan pesantren. Nah, sekarang pesantrennya sudah luar biasa. Dan dulu juga sudah saya ceritakan barangkali di alumni, dulu saya putarkan beberapa pengajiannya. Belum lama meninggal dunia kurang ini. Ucapan bela sungkawa kesedihan datang dari mana-mana. Orang ini sampai akhir hayatnya. Kalau melihat pesantrennya, luar biasa pesantrennya. Jawa Madura. Tapi sampai akhir hayatnya risau. Beliau ini tidak punya rumah, Bapak Ibu. Nah, komplek pesantrennya. Setelah meninggal dunia, nah, waktu hidup tidak ada orang yang menyebutnya wali. Setelah kemarin meninggal dunia, melihat banyak kisah pribadi beliau yang luar biasa dikisahkan santri-santrinya, termasuk santri dari Malaysia yang namanya Rahmat Abdul Seman. Ketika berkunjung ke rumah beliau, ke kamar beliau, bukan rumah beliau tidak punya rumah. Jadi hanya beliau tinggal di asrama, pindah-pindah Bapak Ibu. Bangun asrama selesai, beliau ngambil satu kamar di sini, tinggal di sini. Bangun asrama lagi, beliau tinggal di ujung asrama, ngambil satu kamar dari tempat tinggalnya. Beliau tidak pernah tidur di atas kasur, Bapak Ibu. Ketika santri beliau dari Malaysia, alumni pesantren pesantren Gontor, dulu banyak diajar beliau di Gontor, kemudian pulang, warganya berkunjung ke Indonesia, menyempatkan mampir ke pondok beliau, menangis melihat beliau itu. Jadi sampai akhir hayatnya beliau tidak punya rumah. Ini pesantren yang diwariskan. Itu suatu hari kisahnya Bapak Ibu, setelah mendirikan pesantren ini sudah besar pesantrennya. Beliau panggil pengurus bagian yang ngurusin keuangan pesantren. Dipanggil, kemudian dia bilang, tolong saya dicarikan dana kurang lebih 6 juta untuk biaya anak saya sekolah di Al-Azhar Mesir, untuk biaya memberangkatkan anak saya sekolah di Al-Azhar Mesir. Dipanggil bagian keuangan, tolong saya dicarikan dana, bukan ngomongnya tolong saya diambilkan uang pondok untuk memberangkatkan anak saya, bukan begitu. Tolong saya dicarikan dana untuk memberangkatkan anak saya kuliah di Al-Azhar Mesir. Nah, terus bagian keuangan tadi ngomong, Pak Kiai, putra Bapak besok kalau ke Mesir dan kemudian tamat itu kan pulang ke pondok sini, mesti balik ke sini dan mesti mengabdi di sini. Kenapa tidak dibiayai pondok saja? Kita ambilkan dari uang pondok di bagian keuangan itu, kemudian kita biayai dia nanti pulang kembali ke sini. Kata Pak Kiai, tidak, itu uang pondok. Uang pondok jangan digunakan untuk membiayai keluarga saya. Singkat kata, kemudian dicarikanlah dana Bapak Ibu. Nah, bagian keuangan tadi ini woro-woro, siapa yang mau berdonasi untuk membiayai putranya Pak Kiai kuliah di Mesir. Adalah orang dari Madiun, itu mengirim uang 9 juta. Dia ikrarkan yang 6 juta untuk biaya acara panggung gembira, yang sisanya boleh untuk bantu anaknya Pak Kiai. Dan itu disampaikan sama Pak Kiai tadi. Pak Kiai itu kemudian mengatakan, saya tidak mau, bukan caranya seperti itu. Namanya bagian keuangannya ini saya lupa namanya, asalnya dari Jombang, sekarang buat pesantren di Ponorogo. Saya tidak mau dengan cara seperti itu. Saya lupa namanya, wahai Mas A begitu. Singkat kata, ini anak ini cari lagi Bapak Ibu dana. Pokoknya dengan cara seperti itu ternyata Pak Kiai tidak berkenan. Akhirnya setelah ketemu lagi uang disampaikan sama Pak Kiai, dia tidak berkenan. Kemudian Pak Kiai ngomong, sudah kamu tidak usah mencari kesana kemari. Tadi malam saya mendapatkan kabar dari kedutaan Libya di Jakarta
bahwa anak saya diterima di Libya, kemudian tidak jadi ke Al-Azhar, dia milih di Libya, dan semuanya dibiayai oleh kedutaan besar Libya. Itu kalau saya hitung dengan tiket pesawat dan segala macamnya kurang lebih 45 juta. Alhamdulillah. Mari kita sujud syukur bersama-sama. Ini orang yang seperti itu Bapak Ibu. Setelah meninggal dunia, orang ini ada yang mengatakan ini adalah wali yang seperti ini. Nah, ini dulu sudah pernah saya pernah putarkan pengajian beliau ini di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menyampaikan tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan itu aturan itu jangan sing urip beneran esok, jangan sing betul-betul hidup itu siapa? Belalah Indonesia, belalah Islam, bangsa, agama, dan negara. Itu berjuang. Kalau santri kok tidak merasa jadi berjuang, bukan tamatan arisalah. Apa jaminan Allah kalau jadi berjuang? Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah. Siapapun yang berjuang di jalan Allah ini, lanahdiyannahum, pasti saya beri petunjuk, saya beri jalan, saya beri rezeki, saya beri kemuliaan. Tidak usah ragu lagi. Dengan sendirinya namanya berjuang harus berkorban, dan berkorban itu harus dimulai dari dirinya. Pondok. Nah ini kalau ceramah masalah perjuangan itu ahlinya orang ini menghayati betul Bapak Ibu. Jadi bondo bahu pikir yang perlu sak nyawa pisan, itu pesan dari pendiri Golkar itu paham betul dia. Nah, termasuk Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Pak Fatur Rahman Kawal ketika beliau meninggal dunia mengucapkan bela sungkawa, termasuk komentarnya beliau ini sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Quran yang satu ayat tadi itu walladzina jahadu fina, siapa yang mau berjuang untuk aku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan jalan kepadamu. Intan surullah yansurkum, kalau kau menolong Allah, Allah akan menolong. Beliau ini sudah merasakan membangun pesantren yang tadi sudah warisannya seperti itu, komplek gedungnya seperti itu tanpa modal Bapak Ibu, dari nol. Beliau merintis pesantren itu masih punya kewajiban ngajar di Gontor. Naik sepeda ontel 10 kilo, pulang pergi 20 kilo, berarti sekali lewat itu 10 kilo. Gontor ke pesantrennya beliau yang ini itu 10 kilo. Pulang pergi naik sepeda ontel itu berarti 20 kilo. Setiap hari seperti itu dilakoni selama 5 tahun. Pengantin baru istrinya diajak ngajar di Gontor, beliau ngajar di Gontor, istrinya ngajar ibu-ibu di pesantren Al-Islam Goresan. Kalau beliau sampai jam 10 malam belum selesai urusannya, istrinya suruh pulang sendiri. Nunjuk langit, wani, baliho nang sahuk, Gusti Allah ngawasi siro. Itu bahasanya mungkin bahasa Purworejonya seperti itu. Nah, itu luar biasa perjuangannya Bapak Ibu. Nah, beliau kalau ditanya di mana Pak Kiai Mansur kok belum sampai sudah setua itu kok belum punya rumah itu. Beliau mengatakan ayat Al-Qur'an, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn, itu surat Shokit. Wah, maskan itu tempat tinggal. Jadi bukan rumah, maskan itu tempat tinggal. Saya punya tempat tinggal di ujung asrama ini, besok saya pindah lagi ke asrama sana. Tapi tempat tinggal saya sebenarnya adalah itu tadi, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Nah, itu ceritanya begitu. Ini setelah meninggal dunia itu,
baru orang berkomentar ini wali, ini Pak Kiai masuk. Jadi orang yang biasanya seperti itu, orang menilai itu wali atau tidak biasanya setelah meninggal dunia baru disebut orang wali. Selagi hidup tidak ada orang yang berani menilainya. Kami kira begitu Ibu penjelasan tentang wali tadi itu. Termasuk ini beliau seperti itu karena dididik oleh orang yang seperti itu juga. Mohon maaf tadi saya ingat bagian keuangannya Pak Kiai ini yang ngurusi keuangan pondok namanya Pak Sunartip, itu mendirikan pesantren mahasiswa di Ponorogo, asalnya dari Jombang. Itu beliau juga sebelum Pak Kiai meninggal dunia diberi perintah sama Pak Kiai, tolonglah cari kuburannya Kiai Subani. Kiai Subani itu juga di kemudian hari disebut setelah meninggal dunia disebut orang Ponorogo sebagai wali. Ini dalam hal prinsip syariatnya sama dengan kita Bapak Ibu. Kiai Subani itu berwasiat kepada keluarganya dan jamaah. Nanti kalau saya mati itu persis seperti di HPD. Bahkan kita mungkin kalah sama beliau. Beliau mungkin secara resmi tidak mengatakan orang Muhammadiyah, tapi pengamalannya persis seperti di HPD dalam masalah kuburan ini. Jadi kuburan beliau pesankan nanti kuburan saya misalnya dari batu bata. Dari batu bata, bukan dari batu. Bapak kalau baca lihat kitab jenazah itu, malah ada di sana batu bata mentah itu. Nah itu karena batu bata, misalnya dari batu bata, jangan dari yang lain. Itu lama-lama hilang itu kuburannya itu. Nah, sebelum Pak Kiai masuk itu meninggal dunia, pesankan sama Pak Sunartip itu, Pak Kiai Sunartip itu tolong cari kuburannya Kiai Imam Subani. Karena pernah suatu ketika Kiai Sunartip ini juga diajak silaturahmi pada Kiai Maksud, pada Kiai Imam Subani itu, dia mengatakan dari prinsipnya di Muhammadiyah berilmu itu. Jadi pesannya pada Kiai Sunartip itu, Pak Kiai Imam Subani disaksikan oleh Pak Kiai Maksud, kamu kalau jadi orang Islam itu pengetahuan, nanti bisa dicek di internet itu ada kata-kata itu. Pengetahuanmu jangan hanya sak wajan, bahasa Jawanya ojo urming sak wajan. Itu bahasanya seperti itu. Pengetahuanmu itu jadi orang Islam itu jangan hanya satu wajan. Nah, itu penjelasan panjang lebar tentang wali. Mohon maaf. Kemudian ini mumpung juga masih belum lama, mohon maaf, kemarin ini kita hari tasyrik, tanggal 10 itu hari kurban, Yaumul Adha, Yaumun Nahar, istilah-istilah ini. Kemudian tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik, Dzulhijjah. Ada pertanyaan jamaah itu sampai Pak Mantan Rektor UMP Pak Farudin juga nanya kepada saya karena beredar di WA tentang tuntunan puasa sunnah. Nah ini kita sampaikan juga. Ini banyak di antara kita juga dan sewu putusan-putusan Muhammadiyah ini juga banyak juga belum terbaca. Sewu Pak, saya ini kemarin saya diminta ngaji APT, jadi ada yang berkomentar juga dari Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang. Nanti bisa dilihat itu di webnya Persyarikatan Muhammadiyah, di web Indonesia Berkemajuan, Islam Berkemajuan. Tulisan baru saja masih hangat. Bukannya menjelekkan tapi mengkritik kepada Muhammadiyah. Sebagai orang Muhammadiyah mengkritik supaya menjadi lebih baik. Beliau mengatakan, Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM ini, Malang Raya, mengatakan Muhammadiyah berjaya di daratan. Berjaya di daratan berjaya. Ribuan sekolah, ribuan perguruan, ratusan perguruan tinggi, ratusan macam-macam di daratan. Di lautan berjaya juga. Ada rumah sakit terapung Said Tuhulele. Ada sekolah terapung di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, miliknya Muhammadiyah. Sekolah terapung, Wakatobi itu pulau-pulau kecil. Kabupaten Baru, tempat wisata andalan Sulawesi Tenggara, punya sekolah terapung di sana. Tetapi mohon maaf, hari ini Muhammadiyah tidak berjaya di udara. Lihatlah video-video yang kemudian bisa masuk lewat HP kita ini, yang bertebaran di udara. Video-video itu yang bisa masuk ke HP kita. Carilah video-video singkat yang dikeluarkan oleh siapalah pokoknya warga Muhammadiyah. Belum ada yang bisa menandingi Adi Hidayat. Sekalipun dia
ngakunya orang Muhammadiyah, kata Hidayat itu banyak hal juga tidak sama dengan Muhammadiyah, mohon maaf. Videonya Abdul Somad, hari ini videonya Gus Bahak. Nah, merajai. Webnya NU itu dalam 1 tahun dikunjungi oleh 72 juta orang. Webnya milik Muhammadiyah hanya 1,2 juta orang yang mengunjunginya. Bapak bisa lihat data-data itu. Ada penelitian juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang penggunaan internet di pesantren Muhammadiyah. Hanya sebatas untuk, mohon maaf, disebutkan dalam penelitian itu. Hanya sebatas untuk, ya, tidak ada hubungannya dengan ilmu. Bahkan kadang-kadang hanya digunakan untuk main game saja. Mohon maaf. Ini kritik ke dalam, termasuk pernah saya sampaikan di pengajian di sini barangkali. Ada saksinya orang UMP, Pak Ketua Lazismu, Profesor Hilman Latif, Wakil Rektor 3 UMY, menyampaikan pada Angkatan Muda Muhammadiyah Yogyakarta waktu itu mengajukan proposal ke Lazismu minta dana untuk penyelenggaraan kegiatan di Kabupaten Kulon Progo, dananya kurang lebih 50 juta. Nah, panitianya dipanggil oleh beliau dan dikatakan jangankan kok 50 juta, 500 juta tak kasih. Tapi tolong buatkan saya video-video pendek-pendek itu, seperti videonya Abdul Somad, seperti videonya Hidayat. Jadi mohon maaf, ini budaya baca kita ini masih belum baik, Bapak Ibu. Di perguruan tinggi di mana-mana dikatakan literasi ini hanya slogan, mohon maaf. Termasuk HPT tidak dibaca orang. Saya kemarin, loh ini kok di HPT, nanti kapan saya bawa itu? Kok apa sudah ada koreksiannya atau belum ya? Itu sholat sunnah itu. Yang terakhir adalah sholat sunnah istiwa. Sholat sunnah istiwa itu dilakukan untuk supaya kita dibimbing untuk mencari tujuan. Saya ini sholat kok saya baru itu HPT cetakan ke berapa ya? Ternyata saya lihat HPT yang lain bukan sholat istiwa, ini sholat istisqa, sholat minta, tapi itu dicetak itu, mohon maaf, sebarkan seluruh Indonesia itu. Kalau ada orang lain tahu itu, saya jadi ya Allah, ini kok sholat istiwa, ini sholat apa? Nanti kapan saya bawakan itu HPT itu yang sholat istiwa. Ini termasuk ini Bapak Ibu. Ini hasil Munas Takzim Musyawarah Nasional Takzim ke-26 di Padang tentang puasa-puasa sunnah. Di sini tidak ada puasa sunnah hari putih, tidak ada. Ayyamul Bid 13, 14, 16 tidak ada. Adanya ini Nabi Dawud, Sunan Kemis, puasa Sa'ban, puasa Muharram dan bulan-bulan kurun, bulan-bulan mulia, puasa Tasu'a dan Asyura, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa tanggal 1 sampai tanggal 8. Puasa yang hari-hari putih itu diberhentikan dari pembahasan. Tolong nanti dikaji ulang untuk dibahas lagi secara nasional. Dalam Muktamar Tarjih di Klaten itu ada putusannya. Jadi puasa hari-hari putih Ayyamul Bid itu tidak sama dengan puasa 3 hari. 3 hari setiap bulan itu tidak sama, itu putusan Klaten. Tapi ketika dibawa pada Munas itu dibahas lagi di Munas Padang itu diberhentikan pembahasannya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet itu. Terakhir disampaikan oleh penjelasannya oleh anggota Majelis Takjid di Divisi Fatwa Pak Lawan Gunawan yang belum pernah hadir di sini di masjid. Saya tidak tahu nyampaikannya di mana. Ada videonya juga itu. Nah, setelah diteliti, suara terakhir bukan belum menjadi keputusan. Jadi syariatnya itu bukan puasa putih, bukan puasa hari-hari putih, puasa Ayyamul Bid, tapi syariatnya itu puasalah 3 hari setiap bulan. Ini yang berkembang di Majelis Takjid dengan pusat hari ini seperti itu. Berbeda dengan putusan Klaten. Kalau Klaten itu puasa 3 hari sendiri, puasa Ayyamul Bid sendiri. Jadi puasa tuntunan pokoknya itu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Bagaimana prakteknya?
prakteknya dilaksanakan tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Itulah puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 Bapak Ibu. Karena belum lama kemarin hari tasyrik itu, karena tanggal 13 itu masih tasyrik, kemudian puasanya adalah tanggal 14, 15, 16. Puasa Ayyamul Bidnya itu 14, 15, 16. Mohon maaf, waktu itu saya jawab itu bukan puasa hari putih, Pak. Puasa tanggal 14, 15, 16 itu boleh, tetapi kita tidak menyebutnya itu puasa Ayyamul Bid. Karena puasa Ayyamul Bid yang disebut oleh Nabi itu tanggalnya 13, 14, 15. Kalau tidak tanggal itu bukan puasa Ayyamul Bid, namanya ya puasa sunnah 3 hari. Ini berdasarkan riwayat dari Ibu Aisyah. Nabi itu puasanya yang 3 hari itu adalah tanggal 13, 14, 15. Kalau ada uzur pada tanggal itu, maka puasanya adalah tuntunan pokoknya. Ausoni, Abu Hurairah diwasiatkan oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, jangan kamu pernah meninggalkan sampai mati 1, puasa 3 hari, sholat duha, witir sebelum tidur. Ini tadi kata Kiai Subani, orang Islam itu pengetahuannya jangan hanya sak wajan tadi itu. Ini nanti kemudian mempertanyakan, bagaimana Pak? Katanya witir itu yang bagus tengah malam. Nah, makanya ini masalah witir ini jangan hanya baca satu dalil ini, jangan hanya kursak wajan tadi itu. Nah, jadi harus dibaca utuh dalil masalah witir itu. Ya kita tidak bahas witir masalah 3 hari ini. Setelah itu bagaimana caranya? Nah ini Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari. Kalau tadi riwayat Bukhari juga, tapi nomor hadisnya berbeda. Diulang lagi di Bukhari. Hadisnya nomornya lain lagi. Dijelaskan hikmahnya. Shaumu salahati ayyamin, puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Sama dengan puasa sepanjang tahun. Nah, ini bagaimana prakteknya? Pertama 13, 14, 15. 3 hari itu kapan dilaksanakan? An-nasuna minasyahri salata ayyamin, kita puasa 3 hari dalam setiap bulan itu. Tanggalnya berapa kapan? Biasanya 13, 14, 15. Nilai itu dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih. Putih itu karena waktu itu sinar bulan sudah sangat terang sehingga warnanya putih. Ceritanya begitu secara bahasa. Kalau tidak bisa ini, masih sama, salah sorotan. Saya belum menulis hadis yang ini. Nah, disebut Ayyamul Bid itu tadi. Karena Rasulullah la yuftiru Ayyamul Bid fi hadar wala safar. Beliau berusaha untuk selalu puasa 13, 14, 15 tadi, baik dalam keadaan musafir atau dalam keadaan tidak bepergian. Ini riwayat Abu Dawud. Saya belum nulis redaksi Arab. Ini dari Ibu Aisyah. Kalau tanggal 13, 14, 15 itu ada uzur, kebanyakan dari kalangan perempuan, terjatuhnya tanggal itu ada uzur, maka 3 hari itu dilaksanakan kapan? Senin, Kamis, Senin berturut-turut. Ini riwayat Abu Dawud, Senin, Kamis pada Jumat yang sama. Dalam hadis itu disebut Jumat, itu pekan dalam bahasa Melayunya. Dalam bahasa kita sekarang minggu. Dalam minggu ini adalah Senin, Kamis, dilanjutkan dengan Senin depannya, Jumat depannya, pekan depannya. Ini riwayat Abu Dawud. Ini riwayat Ibu Aisyah lagi. 2 yang terakhir dari Ibu Aisyah, kalau tadi dari Abu Hurairah yang pertama. 3 hari itu kapan? La yubali min ayati min ayyihi soma. La yubali min ayyihi soma. Rasulullah tidak peduli tanggal berapa, yang penting 3 hari itu. Ini kan tadi kalau Bapak Ibu cermati yang pertama tadi, yang 3 hari 13, 14, Rasulullah itu tidak pernah berbuka, tidak pernah yuftiru berbuka pada hari-hari putih tadi itu, baik dalam keadaan bepergian atau tidak bepergian. Tapi di sini kok dikatakan Rasulullah itu puasa 3 harinya tidak peduli tanggal. Nah, misalnya, ya inilah tadi kita
dari awal kita sampaikan tadi, pesannya Pak Sudahan itu, pengetahuanku jangan mingsak wajan tadi itu. Jadi yang begitu itu jangan dihadap-hadapkan, jangan dipertentangkan. Nah, itu nanti dikumpulkan dalam metodenya di Muhammadiyah yang diutamakan adalah al-jam'u wa taufik. Jangan dihadap-hadapkan, jangan dibenturkan. Dikumpulkan, diselaraskan hadis-hadis yang nampaknya berlawanan itu. Nah, ini sebagai pengingat, jadi besok lagi, jadi tuntunannya ini puasa 3 hari. Mohon maaf, ini yang berkembang di Masjid Tajim Muhammadiyah seperti itu, walaupun belum keluar keputusan secara nasional. Prakteknya 13, 14, 15 itu disebut dengan Ayyamul Bid. Kalau tidak tanggal itu kita tidak menyebut Ayyamul Bid. Maka yang tanggal kok puasanya karena 13 Tasyrik, 14, 15, 16 itu kita mengamalkan hadis yang terakhir ini. Yang penting tanggal berapapun, hari berapapun, selagi masih di bulan itu kita niat puasanya, kuat niat puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu nggih Bapak Ibu. Monggo kalau ada lagi, monggo Pak gitu. Pertama mengenai puasa Senin Kamis, Pak. Nggih. Ada yang pernah ragu itu begini. Seperti kemarin hari Senin itu hari Tasyrik. Nggih. Kemudian hari Kamisnya itu Senin Kamis, Seninnya tidak bisa puasa, ya Kamisnya tidak puasa gitu. Itu pemahaman gitu ini benar apa enggak? Gitu. Oke. Lalu yang kedua mengenai sholat duha. Sholat duha itu ada yang punya pendapat bahwa kalau tidak salah dari yang punya dia tidak harus dikerjakan tiap pagi. Nggih. Kadang-kadang perlu itu atau kalau pas itu ya tidak harus gitu. Betul ya Pak? Ini termasuk pendapat Muhammadiyah yang dianggap aneh oleh jamaahnya sendiri Pak. Jadi kalau bisa lihat di webnya Majelis Takjih itu ada itu. Jadi sholat duha itu bagusnya tidak setiap hari. Nah, itu saya bekal dulu pernah nyampaikan di Sumenggalan itu dianggap pendapat aneh. Loh kok? Jadi katanya kita disuruh sedekah kepada sendi-sendi kita. Nah, misalnya itu hadis Nabi yang lain juga. Masa tidak boleh sedekah setiap hari? Jadi non sewu, ini ibu ini mendapatkan Islam dari Nabi atau jenengan yang mengajari Nabi? Saya bilang gitu. Jenengan itu diajari agama sama Nabi atau jenengan mengajari Nabi? Saya bilang begitu. Jadi kita buka yang terakhir itu Pak ya. Oh mohon maaf, ini mungkin belum lewat tadi yang puasa tatawu. Puasa tatawu. Jadi secara lisan saja, mohon maaf. Nabi tanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda puasa Senin? Tidak ada kata Kamis Pak ya. Karena di hari Senin itu wulid itu di antaranya. Nanti yang begini ini, kalau saya dilahirkan hari Rabu, bolehkah saya puasa hari Rabu? Nah, pertanyaan juga itu nanti. Jadi syariat ini jangan ditanya kenapa. Jadi Nabi itu puasa Senin, wes gitu saja. Nah, itu hanya penjelasan saja Pak. Kenapa itu hanya untuk menjadi penguat kita saja. Kenapa Anda puasa hari Senin wahai Rasulullah? Karena di situ saya dilahirkan. Saya menerima wahyu juga pada hari Senin itu. Hanya Senin saja nih. Tak boleh. Tidak puasa Kamis tidak apa-apa. Terus kenapa kalau jenengan puasa hari Senin dan Kamis? Nah itu ya sudah puasa Senin Kamis saja kamu. Tapi kalau pengen mantap juga, ya biar tahu manfaatnya. Amal kita itu dilaporkan oleh Allah, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat dalam 1 pekan itu 2 hari. Hari Senin dan hari Kamis. Alangkah bagusnya ketika dilaporkan itu, di situ tercatat Pak Kiai Daroni hari ini sedang puasa. Nah itu kan bagus. Nah kalau hari Senin tidak puasa, catatannya tidak ada itu catatan begitu itu. Nah jadi begitu Pak. Jadi bisa menggandengkan dua-duanya bagus. Mampunya baru Senin saja juga sudah bagus, mampunya baru setiap Kamis saja juga sudah bagus. Nah, jadi itu bukan paketan Pak ya, harus Senin Kamis tidak. Oke, wonten malih. Jadi non sewu ini yang sunnah ini nanti kalau ketemu larangan yang sunnah ngalah Pak. Jadi yang sunnah ini nanti kalau ketemu larangan yang sunnah ini mengalah, tidak bisa kerja yang haram itu. Jadi nanti ketemu hari Tasyrik, ya jangan puasa.
Jadi sunnah ketemu yang haram, itu yang sunnah mengalah. Monggo Mas Zuhri. Ini menyambung yang barusan Pak, mungkin hanya senanya saja. Tadi saya katakan dengan ayamul bid atau puasa 3 hari di luar yang ayamul bid itu tadi juga tidak berurutan, boleh Pak. Pertanyaannya itu sama seperti puasa Syawal, bisa dilakukan tidak berurutan. Terima kasih. Dasarnya ini tadi. Karena la yugali min ayyihi shoma. Rasulullah tidak peduli pada hari apa beliau puasa. Pada hari apa beliau melakukan puasa tersebut, Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Aisyah menjawab, iya. Mu'adzah. Mu'adzah bertanya pada Ibu Aisyah supaya pasti ini Mu'adzah. Wahai Ibu Aisyah, apakah Rasulullah itu puasa setiap bulan itu 3 hari dalam setiap bulan itu? Iya. Pada hari apa beliau melakukan puasa tersebut? Ibu Aisyah singkat saja. Beliau tidak peduli harinya apa, tanggal berapa. Maka berdasarkan hadis ini Mas Yuri tidak berturut-turut boleh. Yang tadi berturut-turut 13, 14, 15. Yang kedua tadi Senin, Kamis, Senin itu sudah tidak berturut-turut, tapi harinya tertentu. Yang ketiga ini wis pokoknya hari apa saja Rasulullah tidak peduli, kata Ibu Aisyah. Itu nggih. Wonten malih? Oke, monggo Pak. Oh tadi Pak masih berbunyi. Oke, monggo yang belakang dulu sudah berbunyi selesai Pak. Saya ya Pak ya. Terima kasih. Saya di masyarakat sering mendengar adanya puasa weton Pak. Aku tak prihatin ke anaknya lahir pada habilo, wong tuane tak melu prihatin masak ke anaknya. Itu dalam Islam ada enggak ya? Oke, ada itu Pak. Ya itu tadi yang diamal kali. Tapi nyun sewu supaya syariatnya itu benar Pak ya. Jadi kalau Nabi itu lahir hari Senin, Nabi puasa. Kemudian bolehkah kita puasa hari Rabu? Itu jumhur mengatakan tidak. Karena tidak ada perintah Nabi begitu dan tidak ada contoh dari orang yang pernah hidup bersama Nabi. Kemudian Abu Bakar puasa pada hari lahirnya beliau itu tidak ada. Itu harus diluruskan saja. Tidak usah dikatakan salah, diluruskan saja. Jadi saya lawannya hidup apa Pak Fahruri? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Lawannya itu banyak nanti disebutkan dalam surat dalam Al-Quran itu. Nanti akan saya posting itu. Jadi lawannya kaya, miskin. Allah yang mengkayakan, Allah bisa menghidupkan, Allah bisa mematikan kita. Allah bisa menjadikan kaya, berarti Allah bisa juga memiskinkan kita. Itu tidak benar. Quran tidak menyebut begitu. Walladzi ahya wa amata yuhyi wa yumitu. Ahya bahasa Arabnya madinya ahya wa amata. Tetapi dalam hal al-ghina menjadikan kita kaya, di sana lawannya bukan memiskinkan, bukan. Al-ghina wa akna. Allah yang buat kita kaya dan Allah juga yang membuat kita merasa cukup. Tidak miskin Pak bahasanya. Yang menjadikan miskin itu kita sendiri. Hartanya banyak masih suka begini. Hartanya banyak masih suka begini, itu namanya miskin. Wis isa kurban, wis dikasih jatah 1/3 dibagi 7. Kok masih minta jatah lagi, kresekan. Kok masih minta lagi jatah kresekan. Jadi ini orang kaya apa orang miskin begini. Jadi saya undang kasus-kasus belum lama masalah kurban kemarin. Orang bisa kurban iuran 3 juta. Setelah disembelih sapinya dibagi 3, yang sepertiganya dibagi 7, satu orang dapat jatah 7 kilo. Kok masih minta jatah kresekan lagi? Ini orang kaya atau orang miskin? Miskin itu karena dia sudah tidak merasa cukup nih. Minta itu orang miskin. Dan saya jadi meluruskan tadi niat itu Pak ya. Jadi sholat duha itu bukan untuk kaya, bukan.
kita puasa supaya kita mulia dunianya juga bukan. Jadi silakan saja dia puasa prihatin, silakan. Istri saya, Pak ya, ceritanya diulang-ulang di rumah itu diceritakan sama anak saya. Dulu waktu mbahmu itu melamar ke bapakmu, Mbah Putri, Mbah Masyarakat cerita sama saya sama Mbah Balidono. Nifan itu kalau dikasih uang nggak pernah mau. Di pondok juga ya hanya dikasih sekedarnya saja, dikasih lebih tidak mau. Setelah tamat ngabdi di Gotor, kuliah di sana juga tidak mau dikasih uang. Setelah itu kuliah juga di Jogja juga tidak mau dikasih uang. Nah, terus ibu saya itu cerita sama mertua saya Balidono. Terus saya itu juga mikir, Bu, di Jogja itu dia makan apa? Dia makan apa? Ya makan sego, saya bilang. Ya makan sego, saya bilang gitu. Itu kan mbak mertua saya itu cerita sama istri saya. Iki anakku ini persis banget kayak bapak. Nek mangan ning kene iki lawuhe sing dijupuk pertama kali iki ndase. Ana iwak pindang iki ditipan dhisik iki ndase. Sing alit ini njaluk tuku bakso, njaluk tuku mie ayam. Pas gitu itu fazah itu katanya mertua saya. Kalau pas sepunya lagi yang namanya Alif itu minta beli bakso, nah, dia ditawari mau nggak Zal bakso, mau. Terus dia ngambil uangnya. Jadi yang ngambil duitku baik. Jadi kalau saya ini urusan kaya miskin Pak ya, merasa cukup atau tidak. Jadi mohon maaf, orang tua prihatin ini barangkali anaknya supaya bisa menjadi orang kaya, itu bahasanya tidak begitu gitu. Jadi bahasanya tidak begitu kita orang Islam itu sebenarnya. Nah, jadi menurut saya silakan puasa, prihatin silakan, tapi kita luruskan niat kita dengan puasa ini. Kan Allah tidak menolak doanya orang puasa. Allah tidak menolak doanya orang puasa. Jadi puasalah kamu, tahajudlah kamu, doalah kamu. Nah, tahajud itu yang di sana nanti kamu berdoa supaya Allah mengabulkan apa yang menjadi harapanmu. Dan menurut saya harapan kita jangan hanya sebatas urusan duniawi saja Pak. Nah, menurut saya yang tadi saya sebutkan tadi, Allah itu tidak membuat kita miskin. Yang menjadikan miskin itu kita sendiri. Mental kita, mohon maaf. Indonesia ini bukan negara miskin Pak. Allah tidak menciptakan Indonesia miskin, tidak. Emas kita bergulung-gulung, minyak bumi kita luar biasa, minyak goreng kita luar biasa. Allah tidak menjadikan kita miskin, tidak. Yang buat miskin kita sendiri. Sistem yang buat kita miskin, dan itu sistem yang buat kita Pak. Jadi sekali lagi, Allah tidak buat kita miskin. Allah tidak buat kita sengsara, tidak. Ini orang kok sengsara. Barangkali dulu waktu hari kurang prihatin, tidak begitu bahasanya. Jadi bahasanya tidak begitu. Jadi kalau ada orang puasa, orang sholat sunnah apapun, itu niatnya ya supaya diantaranya kalau kita berdoa supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan doa kita bukan hanya sebatas urusan duniawi saja. Itu gitu Pak Nuri. Monggo Pak, saya tadi menyinggung masalah korban Pak Hari, tetangga kita itu banyak juga yang Nasrani, tapi korbannya itu alhamdulillah seret orang muslim semua dibagi. Gimana kalau orang-orang non muslim juga dikasih, tapi ternyata orang non muslim juga maaf secara lahiriah yang aku orang dulu dan tidak memusuhi. Itu penjelasan Pak. Itu boleh dibagikan Pak. Jumhur mengatakan sebagian besar ulama Muhammadiyah juga pernah begitu. Berbeda dengan syariat yang lain seperti zakat Pak ya, sudah Allah tentukan siapa-siapanya. Kurban ini hanya diberikan pada lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang minta dan yang tidak minta. Al-qani wal muqtar bahasa yang lain. Di ayat al-qani wal muqtar yang sudah merasa kenyang puas makan daging silakan dikasih lagi, tidak apa-apa. Wal muqtar yang tidak biasa juga silakan dikasih. Nah, agamanya apa tidak disebutkan di sana. Maka boleh diberikan pada siapa saja. Nah, pada siapa saja. Di kampung kami Pak dulu ada salah satu pengurus pemerintahan, urusannya dengan pemerintah, dia mengatakan ketika dibentuk panitia kurban ini yang diberikan
daging kurban ini adalah orang-orang yang taat sama aturan pemerintah. Kalau ada iuran itu bayar dikasih. Kalau ada orang ngontrak di sini juga tapi taat sama aturan pemerintah, ada iuran apa ikut bayar, pertemanan ikut bayar apa, kerja bakti ikut, dikasih. Yang nggak pernah ikut nggak usah dikasih. Terus ada yang langsung coba Ustadz Ivan kalau dikasih fatwanya pendapat seperti itu bagaimana? Saya bilang, Pak, mohon maaf, belum lama kurban di tempat kita ini. Bukan orang sini, tidak tahu orang mana. Jualan es krim di sini, sepanjang orang menyembelih sampai dibagi, dia jualan di sini. Sama panitia kemudian diulurkan satu kantong ini. Yang begitu aja dikasih, saya bilang. Masa yang warga sini yang tahu di sini ada nyembelih kok tidak dikasih? Itu kan penjual es tidak pernah ikut arisan di sini, tidak pernah ikut kerja bakti. Tidak usah bawa-bawa urusan gitulah, mohon maaf dalam hal begini. Mohon maaf, tidak menyinggung agama Pak, sudah biasa di kampung kita, pokoknya kupon dikasihkan pada Pak RT, siapa jumlah kakak di RT situ. Di RT saya ada satu yang non muslim, di RT seberang ada satu juga, dapat juga itu. Jadi para ulama mengatakan kurban ini tidak disebutkan kriteria khususnya, berbeda dengan zakat, namanya rinci sekali, maka dibagi secara umum saja. Tidak harus agamanya Islam juga tidak apa-apa. Di sana ada non muslim yang baik-baik sama kita dikasih tidak apa-apa. Terakhir Ustaz, di tajis di 8 itu ada talangan haji. Mohon dijelaskan talangan haji yang dari bank. Itu mohon penjelasan biar sekarang sudah ada Pak. Jadi kalau ditanya sekarang, itu pertanyaan ini disampaikan sekarang sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah itu suara Muhammadiyah didengar, walaupun suara yang lain tidak. Secara umum waktu itu setelah halaqah tarjih di Urmus Semarang, Muhammadiyah memberikan masukan pada pemerintah masalah penyelenggaraan haji. Itu malah pemerintah tersinggung karena kata-kata salah satunya buat niru Malaysia dalam penyelenggaraan haji itu. Dan cara suara dikit-dikit Malaysia, dikit-dikit Malaysia. Tapi alhamdulillah salah satu sarannya diterima, yaitu tolong dihapus itu dana talangan haji itu. Itu merusak sistem. Orang-orang sana dari mana Pituruh atas sana Wonosobo, mana sana yang gunung-gunung itu mau turun ke Pituruh saja susah sekali, apalagi ke Purworejo daftar haji. Sudah punya tabungan di rumah uang 10 juta kurang 15 juta, nunggu bertahun-tahun daftar haji wong desa-desa itu. Sementara ini guru-guru PNS ini karena punya jaminan sertifikasi macam-macam, orang di duit daftar haji Pak. Pakai dana talangan haji, nanti dilunasi kan waktu berangkat sudah lunas gitu. Nah ini merusak sistem ini. Orang-orang kampung desa yang tidak tahu hutang piutang di bank, yang tidak tahu sistem perbankan, digeser sama orang-orang yang tidak punya uang ini. Jadi mereka nanti antriannya tergusur bertahun-tahun sehingga tidak bisa haji malah. Jadi diterima saran itu, kemudian dana talangan haji sudah dihapus sekarang. Nah gitu Pak. Jadi prinsipnya haji itu adalah mampu. Jadi tidak usah memaksakan Pak. Prinsipnya mampu. Kalau belum mampu, ya sudah. Termasuk tidak disarankan juga arisan-arisan haji itu tidak disarankan. Karena itu terkait dengan akad, perjanjian, itu nanti melibatkan orang lain dalam perjanjian itu Pak. Kalau orang yang ikut arisan haji itu di tengah perjalanan mati, padahal dia sudah pernah berangkat haji tapi belum lunas karena belum selesai arisannya. Terus mati tengah perjalanan, bagaimana itu perjalanan berikutnya? Kalau keluarganya tidak mau gimana? Tidak mau melanjutkan arisannya. Nah, jadi disarankan pokoknya menabung. Haji itu menabung saja, tidak usah pakai cara-cara yang lain. Kalau belum mampu ya sudah, mau haji itu dibebankan pada orang yang mampu. Oke, tadi menjawab. Satu, suami berbohong pada istri untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian berbohong di medan perang. Berbohong di medan perang. Jalan dilubangi, ditutupi anyaran bambu, di atasnya taburi tanah, tentara Belanda lewat kejeblong di situ. Orang bisa ngapusi. Berbohong seperti itu boleh, berbohong di medan perang boleh. Kemudian
berbohong untuk mendamaikan dua saudara. Dua saudara bertikai, kita berbohong untuk mendamaikan dua orang ini. Si A, si B bertikai. Kita katakan kepada si A, wahai si A, kenapa kamu kok tidak bertegur sapa kepada si B? Padahal kemarin saya ketemu si B itu sebenarnya dia itu merindukanmu untuk datang ke rumah. Padahal orang itu. Dia mau ngomong itu ya malu, tapi ya gimana? Ya hanya bisa curhat sama saya. Nah itu boleh Bu. Nabi menyebutnya itu hanya 3 itu. Kepada anak gimana Pak demi kebaikan? Bagusnya enggak? Bagusnya enggak. Walaupun alasannya kebaikan, baiknya tidak. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf ada hal-hal yang kurang kami mohon.